Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya bikin sebuah material yang bener-bener kuat banget, tapi di saat yang sama super ringan? Ini tuh tantangan nyata yang dihadapi para insinyur setiap hari loh. Di dunia nyata, kita sering banget butuh kombinasi sifat material yang luar biasa. Sifat yang sama sekali nggak bisa kita dapetin kalau cuma ngandelin satu jenis material aja. Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya semangat banget, soalnya hari ini kita bakal ngebongkar rahasia dan sains tersembunyi di balik benda-benda di sekitar kita. Mulai dari papan ski salju yang meluncur mulus di pegunungan, sampai trotoar beton yang tiap hari kita injak. Kita bakal sama-sama ngelihat gimana sains ngebantu kita mendobrak keterbatasan material tradisional. Oke, biar nggak bingung, ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama kita bahas keterbatasan material monolitik, terus lanjut ke anatomi komposit, aturan campuran, komposit partikel besar, dan ditutup dengan beton serta masa depannya. Bagian pertama, keterbatasan material monolitik. Ketika satu material ajang nggak cukup. Bagian kedua, anatomi komposit, membangun material yang lebih baik. Jadi gini, material monolitik kayak logam murni itu punya batasan alami yang ketat banget. Masalah utamanya ada di tarik ulur sifat bawaannya. Kalau kita bikin suatu logam itu makin kuat, hampir pasti ketangguhannya malah turun, alias jadi lebih gampang patah atau rapuh. Terus solusinya gimana? Ya komposit. Daripada pusing nyari satu material ajaib yang nggak ada wujudnya, mending kita gabungin aja beberapa material jadi satu. Coba deh perhatiin papan ski salju modern. Pemain ski kan butuh alat yang ringan buat lompat, lentur buat bermanuver, tapi ujungnya harus super keras buat membelah es. Percaya deh, nggak ada satupun material monolitik di bumi yang punya semua sifat itu sekaligus. Nah, sekarang coba kita bedah anatominya ya. Di satu sisi, kita punya tepi baja karbon yang ngasih kekuatan ekstra buat motong es. Tapi, di sisi lain, inti papan ski ini ternyata terbuat dari busa atau laminasi kayu yang enteng banget. Gabungan dari dua material yang sifatnya benar-benar bertolak belakang inilah yang sukses nyiptain performa tingkat tinggi. Fenomena pada papan ski tadi sebenarnya bisa dirangkum dalam satu definisi penting ini, prinsip aksi gabungan. Inti utamanya adalah, komposit sejati itu secara artifisial diciptakan oleh manusia, bahan-bahannya punya sifat kimia yang beda-beda. Dan yang paling keren, pas digabungin, mereka bakal nyiptain material baru yang nilainya jauh melampaui gabungan bagian-bagiannya itu sendiri. Biar lebih gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi bikin kue aja ya. Di dunia komposit, kita bagi strukturnya jadi dua fase. Pertama, fase matriks yang sifatnya kontinu. Bayangin ini tuh kayak adonan kuenya. Terus yang kedua ada fase terdispersi yang dikelilingi sama matriks tadi. Nah, ini ibarat butiran choco chips yang tersebar di dalam adonan. Masuk akal dan gampang banget kan buat mahamin konsep rekayasa struktural ini? Tapi ingat, di tingkat mikroskopis, prosesnya nggak sekedar asal naburin choco chips ke dalam adonan. Ukuran, bentuk, cara distribusi, sampai arah dari partikel-partikel yang tersebar ini bener-bener bakal nentuin secara drastis kekuatan akhir dari material komposit yang kita buat. Jadi, susunan yang rapi atau yang acak itu bakal ngasilin sifat mekanis yang sama sekali beda. Yuk kita lanjut dan lihat gimana konsep ini ngebentuk klasifikasi yang lebih luas. Secara taksonomi, komposit itu dibagi jadi 4 kelompok utama, yang diperkuat partikel, diperkuat serat, struktural, dan nanokomposit. Nah, biar bahasan kita kali ini lebih fokus dan mendalam, kita bakal nyorotin secara khusus pada cabang komposit yang diperkuat sama partikel. Bagian ketiga, aturan campuran, memprediksi kekuatan. Perlu kalian tahu nih, rekayasa material itu bukan tebak-tebakan. Para insinyur pakai matematika fundamental buat memprediksi secara pasti gimana material komposit ini bakal bereaksi nantinya. Tenang aja, kita nggak bakal bahas rumus yang rumit kok. Inti dari aturan campuran ini sederhana banget. Modulus elastisitas alias tingkat kekakuan suatu material selalu ada di antara batas atas dan batas bawah. Titik pasti dari kekuatan aslinya itu sangat bergantung pada fraksi volume, atau gampangnya, seberapa banyak persentasi choco chips yang kalian masukin ke dalam adonan tadi. Bagian keempat, komposit partikel besar, para pemain utama. Sekarang mari kita balik ngebahas benda-benda yang nyata. Pada komposit partikel besar, cara kerjanya lumayan brilian. Matriks bertugas sebagai perantara yang nyalurin tekanan atau beban yang dia terima langsung ke partikel penyebar yang sifatnya jauh lebih keras dan kaku. Contoh pertama yang luar biasa dari prinsip ini adalah cermet, singkatan dari keramik dan metal. Cermet ini sering banget dipakai buat alat pemotong di industri baja. Partikel tungsten karbida di dalamnya itu luar biasa keras buat motong, tapi aslinya dia sangat rapuh. Nah, dengan nanamin partikel keras itu ke dalam matriks kobalt yang ulet, si kobalt ini bakal ngelindungin partikel tersebut dan mencegah retakan menyebar luas. Perpaduan sifat ini tuh mustahil banget kalau kita cuma pakai logam atau keramik sendirian.
Dan coba tebak, komposit juga jadi penopang buat mobil yang kalian pakai setiap hari loh. Ban mobil itu terbuat dari karet yang diperkuat dengan takaran volume presisi dari bahan bernama karbon hitam. Coba bayangin, tanpa adanya partikel karbon mikroskopis yang tersebar merata di dalam matriks karet, ban mobil itu bakal benar-benar hancur berantakan cuma dalam hitungan hari. Karbon hitam inilah yang secara dramatis ningkatin daya tahan ban terhadap keausan dan robekan. Bagian kelima, beton dan selebihnya. Dunia di sekitar kita. Sains di tingkat mikroskopis ini pada akhirnya ngebentuk dunia berskala makro di sekeliling kita. Coba deh kita lihat, komposit partikel besar yang paling masif dan jadi pondasi peradaban modern kita. Beton. Ini dia resep rahasianya. Beton semen Portland menggabungkan pasta semen sebagai matriksnya, ditambah agregat berupa pasir dan kerikil. Kenapa sih harus pakai dua ukuran agregat yang beda? Karena batu-batuan yang beda ukuran ini harus tersusun super padat buat ngurangin ruang kosong atau rongga. Tujuannya nggak cuma buat neken biaya karena batu lebih murah dari semen ya, tapi yang paling krusial, ini memaksimalkan kekuatan ikatan semen itu sendiri. Dan hal ini nunjukin sebuah solusi jenius lainnya. Beton mentah itu sebenarnya punya kelemahan fatal. Dia lemah banget kalau kena gaya tarik. Makanya, para insinyur masukin tulangan baja atau rebar ke dalamnya. Tapi kenapa harus baja? Ini dia fakta mind-blowingnya. Secara alami, baja punya koefisien ekspansi termal yang sama persis dengan beton. Jadi, pas cuaca ekstrim bikin sebuah gedung memanas atau mendingin, beton dan baja di dalamnya bakal memuai dan menyusut bareng-bareng tanpa saling ngehancurin satu sama lain. Keren banget kan? Benar-benar perjalanan sains yang luar biasa ya. Dari batasan satu material logam yang rapuh, kita nemuin prinsip aksi gabungan yang akhirnya melahirkan papan ski berkecepatan tinggi, ban kendaraan anti sobek, sampai beton kokoh yang mampu nopang gedung pencakar langit. Ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Dengan semua pemahaman ini, material mustahil apa lagi ya yang bakal kita ciptain di masa depan? Tetaplah penasaran dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.